Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Laras Budaya. Luar biasa, ada ribuan santri dan santriwati yang memadati lapangan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, di mana acara Laras Budaya bersama DPRD ini digelar. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan menggelar sebuah pertunjukan yang spektakuler malam ini, yaitu kesenian tradisional santri Kabupaten Sragen. Seperti apa? Karena acara ini ternyata memang sudah digelar secara rutin beberapa tahun yang lalu, dan nanti kita akan gali bersama dengan narasumber-narasumber sebelum acara ini digelar. Seperti biasa, Laras Budaya selalu menghadirkan diskusi kesenian dan kebudayaan bersama para narasumber yang berkompeten. Pertama saya perkenalkan, ada, saya panggilnya apa ya, Mas Mukafi Fadli, gitu aja ya. Mas Mukafi ini dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, dapilnya di Sragen salah satunya. Kabarnya sehat saja, Mas Mukafi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke. Kesibukannya apa nih setelah pandemi agak mereda nih? Ya sesuai tugas pokok fungsi DPRD ya, biasa Mas. Kita tetap kunjungan kerja, tentu outcome-nya harus nyata bagi masyarakat. Itu harapan kita bersama. Baik. Di Bumi Sukowati ini ada salah satu titik sentral pengembangan ilmu agama, ilmu duniawi juga, ilmu kebudayaan dan kesenian, karena di sini sangat rutin menggelar kegiatan berbau kesenian. Ada Pondok Pesantren Wali Songo, salah satu pengasuhnya adalah Gustawa. Wah, assalamualaikum Gus. Gustawa ini Muhammad Bahrul Mustawa ya? Oke, Mustawa. Mustawa, oke, panggilannya Gustawa. Tapi selain beliau ini sebagai pengasuh, masih muda, beliau ini juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Sragen ya, Gus ya? Oke, mohon doanya Mas. Amin. Semoga lancar. Oke, di sebelahnya ada ini juga termasuk milenial, meskipun tampilan seperti ini tapi usia masih muda banget. Mas Orlando ini pegiat kesenian dan juga yang mengerins acara malam ini. Selamat malam Mas Lando. Malam, Mas. Kabarnya sehat ya? Oke, saya ke Mas Mukafi nih. Mas Mukafi, bagaimana Mas jenengan melihat semangat dari teman-teman santri ini dalam berkesenian? Apa sih yang mendorong Mas Mukafi juga memberikan kontribusi dalam kegiatan acara ini? Ya, terima kasih Mas Dendi. Yang pertama tentu apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik kita semua ini. Sebagai sebuah prolog awalan bahwa budaya ini kan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang artinya adalah tata kreasi dan budi seseorang. Nah, tentu hasil cipta rasa dan karsa ini dijawantah dalam bentuk elaborasi yang itu terbatas ruang dan waktu. Dan oleh karena itu budaya tentu menjadi hal yang sangat penting, karena hari ini disuguhi oleh pilihan fenomena di masyarakat. Ketika banyak perbedaan pendapat itu jadi masalah. Kita ini sesungguhnya sudah matang Mas, bangsa kita itu. Kita beda pendapat itu sudah terbiasa. Yang jadi masalah beda pendapatan katanya. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada Pondok Pesantren Wali Songo ini luar biasa, amazing. Saya banyak belajar dari bapak beliau, Pak Kiai Ma'ruf Islamuddin. Saya penggemar kaset-kasetnya Mas. Dan kebetulan saya juga hobi musik ya, meskipun saya dengan Mas Nandu itu relatif cenderung ke musik cadas ini. Tapi kalau dengar cengkok lagunya Abah itu ternyata luar biasa menggugah kita. Termasuk yang sering saya ingat itu lagu apa itu? Tiket Akhirat itu, kunci swarga itu luar biasa dari beliau. Nah, sekali lagi kami apresiasi kerja-kerja dari Gustawa dan tentu santri-santrinya sekalian ini yang
Ini bagian dari musik sinkretik nanti Mas, budaya sinkretik juga. Ketika menggabungkan budaya itu identifikasinya selalu yang sesuatu yang agak berhadapan dengan agama gitu ya, tetapi ini bisa digabungkan. Jadi seni santri, jadi seninya sisi budayanya, kemudian santrinya ya mewakili ketaatan kita kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Tentu ini nanti akan menjadi suguhan yang luar biasa. Jadi saya penggemar berat Wali Songo Mas, 3 kali saya nonton sampai selesai baru pulang ini. Dan ini saya ulangi lagi demi ya apa ini giroh kita untuk bagaimana menjaga budaya bangsa kita. Begitu Mas. Baik. Mas Mukafi, kalau melihat santri ini kan sangat dekat dengan apa ya, kebudayaan juga sebenarnya, karena dari pesantren ini lahir banyak kesenian yang di situ juga untuk menjadi penyebaran agama. Jenengan melihat bagaimana pengembangannya sampai saat ini di Kabupaten Sragen? Iya, saya yakin itu sangat sinkron dan luar biasa. Justru seni budaya itu semakin menumbuhkan rasa toleransi kita Mas, rasa persaudaraan kita, rasa handarbeni, kalau istilah kerennya katanya sense of belonging dan sense of responsibility, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab kita untuk bagaimana berbudaya, berkesenian di Sragen. Dan Sragen ini semakin menarik, jadi di saat yang sama Pondok Wali Songo ini menjadi ikon pondoknya orang Sragen, di saat yang sama pula lewat FKUB Mas, Forum Komunikasi Umat Beragama, Sragen itu mendapat hadiah juara 2 nasional. Wah, keren, luar biasa. Untuk toleransi antar umat beragama. Tentu soko gurunya ya dari beliau Abah ini yang beliau juga ketua PCNU, pernah menaungi beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Sragen. Gitu, Mas. Berarti pelajaran toleransi di sini sangat kental begitu ya. Luar biasa Sragen. Baik, saya ke Gustawa. Muhammad Bahrul Mustawa, saya panggil Gustawa ya. Gus, ini kan melihat teman-teman yang menjadi murid-murid jenengan, yang belajar di Pondok Pesantren Wali Songo ini begitu luar biasa. Bagaimana Abah kemudian diturunkan kepada Gustawa ini mengajarkan ke para santri ini untuk tetap berkebudayaan? Ya, terima kasih. Tentang pertanyaan dari Mas Dandi, jadi Abah itu di pondok atau di rumah itu punya ruang ritual khusus. Ruang ritual khusus itu namanya Studio Al-Muntaha. Di tempat itulah Abah sering mengeksplorasi kesenangan, kegemaran atau mungkin bakat kalau orang-orang melihat. Jadi Abah sering beraktivitas di situ, mengarang lagu, bernyanyi, rekaman dan sebagainya. Dan sudah cukup lama usia studio itu, mungkin lebih dari 25 tahun bahkan sampai 30 tahun. Di situ terpampang jelas tulisan besar. Itu kalimatnya kurang lebih dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan agama hidup menjadi lebih terarah, dan dengan seni hidup menjadi lebih indah. Nah, tentu tempat itu sering dikunjungi oleh adik-adik beraktivitas, tentu sangat melekat dan tentu Abah sendiri juga dalam memimpin mencanangkan program ataupun memberikan instruksi selalu ya ajarannya seperti itu. Jadi tidak boleh meninggalkan budaya dan sebagainya. Saya kira itu sangat membantu sekali dan sudah merasuk di kurikulum pesantren sendiri. Jadi saya kira Wali Songo itu dengan seni dan budaya itu sudah nyawiji, sudah menyatu. Begitu Mas Andi. Ya, Gustawa, kalau melihat begitu kentalnya Abah ya, Gustawa ini mengajarkan kesenian ini sebagai bagian dari dalam berkehidupan. Bagaimana Gustawa ini memberikan advice mungkin kepada yang lain ya, terutama untuk pengasuh pondok pesantren yang lain atau istilahnya sekolah-sekolah Islam lain yang notabene sekarang ini masih menjadi sorotan sebagai salah satu bentuk atau di situ ada radikalisme diajarkan gitu kan. Nah, apakah dengan berkebudayaan dan berkesenian dalam pondok pesantren itu bisa menggiring ke hal-hal yang lebih humanis seperti itu?
Pertama itu Abah sering menekankan bahwa jangan menasihati orang yang tidak meminta dinasihati. Jadi cara kita menyampaikan pesan bahwa pentingnya toleransi, pentingnya menjaga budaya dalam berkehidupan sosial, cara kita menyampaikan pesan itu yang membuat acara seperti ini, Mas. Membuat acara seperti ini dan lokasinya di tengah masyarakat, bahwa kita bisa menunjukkan bahwa acara hiburan itu tidak semuanya berkonotasi negatif. Kita santri bisa menunjukkan pertunjukan yang positif, bernuansa pelajaran, bernuansa kebudayaan, mempunyai unsur seni yang sangat tinggi. Jadi cara-cara kita lebih memilih untuk itu, berkarya. Cara kita menyampaikan pesan ya seperti ini gitu. Karena kalau tidak kenal, tidak akrab, terus tiba-tiba menjudge, itu kan kembali lagi di kalimat awal tadi, tidak boleh menasihati orang yang memang tidak ingin dinasihati. Begitu, Mas. Baik. Gus, ini pertunjukan ini, pagelaran ini sudah berapa kali, Gus? Ini ke-6 kali, harusnya 7 kali karena 2020 pandemi ya? gitu. Dan intermezzo sebentar, Mas. Tadi saya buka WA pengumuman dari anak-anak yang perwakilan Kemenak Sragen. Ini kan teman-teman santri Wali Songo itu IHWA namanya komunitasnya, Ikatan Hadro Wali Songo. Itu kan juara kabupaten, akhirnya mewakili provinsi. Di provinsi hari ini juara 1. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Wali Songo. Jadi saya kira kalau teman-teman Wali Songo kalau berbicara seni sudah excellent lah saya kira. Oke, sudah katam lah ya. Baik, kita rehat sebentar sebelum kita lanjutkan diskusi kita Laras Budaya yang disiarkan dari Kabupaten Sragen. Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Laras Budaya. Selamat datang untuk Anda yang barusan hadir di acara Laras Budaya yang disiarkan dari Kabupaten Sragen dengan tema nguri-nguri atau melestarikan pagelaran kesenian tradisional santri Kabupaten Sragen. Masih bersama saya Dendi Gana. Di segmen ini nanti kita akan bahas lagi sedikit bagaimana acara malam ini itu digelar dan bagaimana latar belakang kegiatan pagelaran kesenian tradisional santri Kabupaten Sragen ini. Bersama saya ini nanti Mas Orlando nih akan menjelaskan. Mas Orlando ini adalah arsitek sekaligus pegiat kesenian yang aktif di acara kali ini dan malam ini mengusung tema dan pagelaran yang sangat spektakuler, dan mungkin Mas Nando bisa menceritakan bagaimana ide dari kemasan acara kali ini, Mas. Jadi untuk momen kali ini itu pagelaran seni santri itu memiliki tema The Nusantara, Mas. Jadi Nusantara yang baru, Indonesia yang baru. Dalam artian karena kondisi kita sekarang pada saat ini kan hidup era digital, era yang sudah maju, tapi tradisi-tradisi harus juga mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi Nusantara itu muncul karena ada akulturasi antara kemajuan teknologi dan tradisi. Maka dari itu nanti pagelaran seni santri kali ini itu adalah kombinasi antara baik musiknya, tarinya maupun temanya atau kostumnya sekalipun itu ya modern, ya tradisional. Nanti kita lihat saja nanti malam. Gitu ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan dari rangkaian ini apa yang ingin dipresentasikan dari teman-teman santri dan santriwati yang ada di Kabupaten Sragen, khususnya di Pondok Pesantren Wali Songo ini. Oh iya, terima kasih. Jadi yang mungkin bidikan yang ingin disampaikan adalah bahwa santri khususnya santri Wali Songo itu harus satu, cinta tanah air dulu, cinta budaya dulu di tengah gempuran teknologi. Maka dari itu agar generasi-generasi saat ini khususnya santri-santri yang masih muda itu tidak hilang atau tidak lupa dengan akar budayanya. Maka dari itu di teknologi-teknologi yang sekarang, baik entah itu media sosial maupun TikTok mungkin, itu harus segera istilahnya itu disusupi oleh
kesenian-kesenian yang modern seperti itu, agar kita juga nantinya santri-santri ini tidak ketinggalan Pak. Jadi tidak ketinggalan teknologi juga seperti itu. Ya, berarti intinya ingin memberikan literasi kebudayaan di media sosial seperti itu ya. Nah, berapa personil yang terlibat dalam pagelaran ini? Update terakhir jadi panitia kemarin itu sekitar 300-an santri yang akan tampil untuk pagelaran seni malam ini. Yang tampil saja ya, belum krunya ya. Belum krunya, belum layar ya. Teman-teman yang di balik layar itu sekitar 400-an mungkin. Sekitar 400-an ya, top deh, keren pokoknya ya. Kalau ngelihat panggungnya nih bisa di shoot, di zoom, ini luar biasa ya. Ada makna apa nih Mas Nando di balik tema panggung kita? Ini filosofinya dari teman-teman. Kalau di Pondok Pesantren Wali Songo itu ada dua bagian Pak, bagian background dan bagian taman, namanya basatin. Itu selalu mendesain background panggung ataupun taman. Untuk kali ini temanya karena Nusantara yang baru, seolah-olah Bali, nuansa Bali jadi ikon, karena memang Bali dikenal modern, tapi di sana juga budaya dan warisan leluhur masih erat. Walaupun turis-turis mancanegara, teknologi di sana juga agak ke barat-baratan mungkin, tapi di sana pagelaran budaya, baik tari kecak, kemudian tari jangir, semuanya masih hidup dengan subur di Bali. Jadi ikon Nusantara kali ini seperti itu. Ya. Baik, saya ke Mas Mukafi dan Gus Tawa nih. Gus, ke Mas Mukafi dulu, mungkin bisa diceritakan bagaimana membangun karakter dengan memanfaatkan kesenian dan kebudayaan yang kita miliki tadi yang disebut sebagai akar kebudayaan dari bangsa Indonesia. Iya, seringkali dalam sebuah literasi kita mendengar istilah budaya itu bebas nilai. Tetapi juga banyak yang menilai bahwa budaya juga harus ada ikatan. Jadi ketika ada peranata sosial, ada peranata norma agama, itu dua kutub yang menjadi diskursus yang tentu menarik pada masyarakat. Jadi harapan besar kita adalah budaya ini justru akan mengejawantah menjadi karakter bangsa kita. Kita tidak, sesungguhnya juga tidak perlu ansih khawatir terhadap budaya luar, karena memang akulturasi ini memang pada akhirnya atas nama zaman pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita bisa membuat kombinasi ini benar-benar berpadu, nah sehingga jejak apa itu budaya asli kita itu tetap terjaga. Jadi seperti misalnya contoh disampaikan oleh Mas Nandu tadi, jadi di kegiatan seni di pondok ini yang pernah saya lihat sampai 3 kali ini memang sinkretis Mas, menggabungkan seni budaya tradisional yang luar biasa dengan budaya-budaya etnis kekinian. Jadi nanti lihat bareng-bareng luar biasa itu. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, memang justru disinilah ketika begini, ada teori di wilayah-wilayah teman-teman kerja politik ya, sense of art seseorang itu berbanding lurus dengan kemampuan seseorang. Maksud saya ketika semakin orang itu seneng berpikir, maka dia pasti suka seni gitu loh. Gitu. Termasuk misalnya kehendak-kehendak dari masyarakat ini yang kita memang tidak bisa mengelak lagi tentang seni budaya. Meskipun pada akhirnya ini ada teladan yang luar biasa dari pondok ini. Ternyata budaya seni itu luar biasa untuk dinikmati gitu loh Mas. Tanpa selalu harus berpikir mengidentifikasi seni itu selalu identik dengan hura-hura, dengan hal-hal yang negatif. Tetapi hari ini dibuktikan bahwa seni itu memang nyata indah adanya. Gitu Mas. Begitu ya. Baik, ke Gus Tawa nih. Gus, sekali lagi Gus, bagaimana untuk memanfaatkan kebudayaan akar yang ada di bangsa Indonesia ini menjadi salah satu bentuk apa ya, kalau bisa dibilang sebagai, kalau tadi secara tidak langsung sudah masuk ke kurikulum yang ada di pesantren Wali Songo. Pripun Gus? Iya, sesuai namanya ya Mas ya, Wali Songo. Jadi Asmo Kinaryo Jowo. Jadi yuk kita belajar dari para wali dulu lah. Jadi saya kira kalau para wali dulu ketika berdakwah itu melakukan cara yang barbar, saya kira
kita hari ini mungkin secara keyakinan mungkin bukan muslim mungkin ya. Jadi saya kira mereka para musonep, para ulama sepuh itu melakukan dakwah dengan mengkombinasikan budaya itu, saya kira mereka itu dengan pertimbangan yang sangat matang gitu loh. Bagaimana dakwah bisa sampai. Maka dari itu apa yang menjadi kurikulum di pesantren Wali Songo sendiri ya juga menyesuaikan unsur-unsur nilai-nilai yang sudah diajarkan para sunan-sunan Wali Songo dahulu. Untuk kita selaku para pembimbing yang jelas dimulai dari abah. Abah itu sebagai orang tua yang sangat enak sekali. Jadi jarang intervensi, jarang melarang. Apapun silahkan kalian lakukan selama itu positif. Itu tentu memudahkan kita sebagai anak-anak berkreasi dan sebagainya. Tentu ya kita tularkan kepada adik-adik santri. Jadi di sini sudah ada program ekstrakurikuler, itu ada sekitar 20-an cabang. Jadi bakat anak-anak apapun semua terwadai di sini, tidak kita batasi sama sekali walaupun kita backgroundnya memang pesantren gitu. Yang kedua adalah ya harus keren gitu loh. Maka dari itu kita ya sebagai teladan juga kita harus menunjukkan kepada semuanya bahwa mempertontonkan tampilan yang mempunyai nilai-nilai tinggi, nilai moral tinggi, tapi juga enak ditonton, enak dinikmati. Saya kira itu semoga bisa menjadi pelajaran untuk semuanya. Baik, matur nuwun Gus Tawa, luar biasa ya. Obrolan singkat ini semoga memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana memanfaatkan kesenian dan kebudayaan itu menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya berbusana, tapi berperilaku, berhubungan dengan manusia yang lainnya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menyaksikan kesenian tradisional yang tadi disebut Nusantara ya, Nusantara, Nusantara yang baru versi dari pertunjukan malam ini. Seperti apa? Akan sangat spektakuler tentunya. Langsung dari Kabupaten Sragen saya ucapkan selamat menikmati pertunjukan kali ini. Teman-teman santri dan santriwati saya ucapkan terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Laras Budaya.